Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Haris Hartono dengan NIM 2250191241 dari kelompok 3 angkatan 22 kelas F. Izin ingin ingin izin ingin mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu yaitu bab 5. Yang bab 5. Pelayanan kefarmasian dengan judul pelayanan kefarmasian. Sebelum ke soal tugas sebelum praktikumnya, kita melihat terlebih dahulu capaian pembelajaran dari bab 5 ini. Yang pertama, mahasiswa mampu diharapkan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan kefarmasian. Yang kedua, melakukan penetapan masalah terkait pelayanan kefarmasian. Ketiga, melakukan penyelesaian masalah terkait kefarmasian, keempat melakukan pengolahan data terkait pelayanan kefarmasian, yang kelima melakukan pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kefarmasian, yang terakhir melakukan komunikasi efektif terkait pelayanan kefarmasian. Untuk tugas sebelum praktikum, soalnya ada 6 soal. Terdapat 6 soal. Yang pertama ada pelajari proses dan formulir terkait pengolahan sediaan farmasi, alkes atau alat kesehatan, dan BMHP atau bahan medis habis pakai di sarana pelayanan kefarmasian. Yang kedua, pelajari penulisan resep yang benar. Yang ketiga, pelajari cara melakukan pengkajian resep dan formulir yang terkait. Yang keempat, pelajari masalah terkait obat. Yang kelima, pelajari pengobatan self-medikasi dan tata laksananya. Dan yang keenam, pelajari tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinik yang terkait, efek samping yang perlu diperhatikan, dan pelajari cara menulis terkait. Untuk soal pertama, pelajari proses dan pengelolaan terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMAP di sarana pelayanan kefarmasian. Pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun bahan medis habis pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pendistribusian, kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, dan penarikan, serta pengendalian juga administrasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan kefarmasian, baik itu di apotek, puskesmas, maupun rumah sakit. Sarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun BMHP itu ada tercantum pada 4 peraturan. Yang pertama adalah untuk rumah sakit itu terdapat pada Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2016. Yang kedua ada apotek Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2016. Yang ketiga Puskesmas Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016. Dan yang terakhir adalah klinik Peraturan Menteri Nomor 2 Nomor 34 Tahun 2021. Pengertian sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah bahan obat, serta mana sih ini ya, astaga ya Allah, mohon maaf. Pengertian sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pengertian alat kesehatan itu sendiri merupakan alat kesehatan, merupakan instrumen aparatus ataupun mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, maupun memulihkan kesehatan pada manusia. Yang terakhir adalah pengertian BMAP atau yang yang singkatan dari bahan medis habis pakai yang merupakan alat kesehatan yang ditunjukkan untuk penggunaan sekali pakai atau single use yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk eh, di rumah sakit, pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun BMHP di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Alat kesehatan yang dikelola oleh instalasi farmasi sistem satu pintu merupakan alat alat medis habis pakai, peralatan non elektromedik, antara lain alat kontrasepsi atau IUD, alat pacu jantung, implan, dan stent dengan mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi.
Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun BMHP di rumah sakit meliputi yang pertama ada pemilihan terlebih dahulu, yang merupakan kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai dengan kebutuhan dengan menetapkan formularium rumah sakit yang mengacu kepada formularium nasional. Yang kedua ada perencanaan, yaitu merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun BMHP sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan. Yang ketiga ada pengadaan, yang merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran. Yang keempat, terdapat penerimaan, yang merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima, yaitu faktur. Jadi kita membandingkan faktur yang kita dapat dari distributor dengan surat pesanan yang kita gunakan. Yang kelima itu ada penyimpanan, merupakan kegiatan menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun BMAP sesuai dengan persyaratan kefarmasian, misalnya sesuai dengan efek farmakologinya ataupun LASA, yaitu berarti low collection alike ataupun first in first out. Kemudian ada pendistribusian yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran atau menyalahkan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun BMAP meliputi tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan pasien dengan menjamin mutu stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Dan selanjutnya ada pemusnahan dan penarikan, yang merupakan kegiatan penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM, yaitu mandatory recall, ataupun berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar atau voluntary recall, dengan tetap memberikan laporan kepada kepala BPOM. Berarti dibagi menjadi dua, ada mandatory recall dan voluntary recall. Voluntary itu berarti inisiatif sendiri, kalau yang mandatory itu diperintahkan oleh BPOM. Atau badan yang akan BPOM. Kemudian ada pengendalian. Pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun BMAP, yaitu bahan medis habis pakai, dapat dilakukan oleh instalasi farmasi, harus bersama dengan komite atau tim farmasi, dan terapi di rumah sakit. Itu administrasi. Dan yang terakhir ada administrasi. Kegiatan meliputi pencatatan, pelaporan, administrasi keuangan, dan administrasi penghapusan. Berikut ini merupakan formulir-formulir yang terdapat pada instalasi farmasi di rumah sakit. Yang pertama ada, contohnya ada formulir pengajuan obat untuk masuk formularium. Kemudian yang kedua ada formulir pengajuan penghapusan obat formularium. Yang ketiga ini ada formulir permintaan khusus obat non formularium. Yang selanjutnya ada formulir serah terima obat atau alkes dari pasien atau UPF lain. Kemudian ini ada, saya akan meminta yang menyerahkan ini kepada itu penerimanya siapa dan penerima keduanya siapa. Ada tanda tangannya untuk keabsahan. Kemudian ya, dalam peran ketujuhnya ada kayak seperti formulir rekam pembelian obat ya, kayak RPO, formulir registrasi obat, dan kartu stok, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua ada untuk apotek. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun bahan medis habis pakai di apotek meliputi satu pemilihan kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan yang habis sesuai dengan kebutuhan, meliputi proses perencanaan, perhitungan kebutuhan, analisa rencana kebutuhan farmasi, revisi daftar sediaan farmasi. Kedua ada pengadaan. Kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan, di mana proses pengadaan di apotek dilaksanakan dengan pembelian berdasarkan surat pemesanan yang ditangani oleh apoteker pemegang SIA atau surat izin apoteker. Yang ketiga itu adalah penerimaan. Kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan sediaan farmasi di apotek harus dilakukan oleh apoteker. Jadi yang untuk menandatanganinya adalah apoteker dan menerimanya apoteker untuk memastikan yang datang itu sesuai dengan surat pesanan yang kita pesan. Yang selanjutnya ada penyimpanan. Kegiatan penyimpanan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima di tempat yang aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi tersebut.
Untuk yang kelima ada pemusnahan dan penarikan. Kegiatan untuk memusnahkan sediaan farmasi dan BMHP yang telah kadaluarsa atau rusak dicabut izin edarnya serta kegiatan penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada pengendalian. Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan. Penyimpanan dan pengeluaran meliputi pengendalian ketersediaan, penggunaan, dan jika terjadi kerusakan atau recall dan kadaluarsa. Yang terakhir ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan setiap pengadaan, penyimpanan, penyerahan, dan pencatatan lain sesuai dengan kebutuhan yang dibagi menjadi dua, yaitu pelaporan internal dan pelaporan eksternal, di mana pelaporan internal digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek itu sendiri, yaitu seperti keuangan, barang, keluar atau masuk, dan yang pelaporan eksternal itu digunakan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti pemesanan narkotika maupun psikotropika. Berikut ini ada beberapa formulir yang digunakan di apotek-apotek. Yang pertama ada surat pemesanan sediaan farmasi, berarti itu yang obat bebas sama obat terbatas. Kemudian ada surat pesanan narkotika, berarti ini yang khusus narkotika tidak hanya satu jenis narkotika. Kemudian ada surat pesanan psikotropika, satu jenis juga. Pesanan obat untuk prekursor farmasi itu ya berarti kayak bahan dasar obatnya. Kemudian ada surat pendelegasian kewenangan, berarti ini untuk misalnya apotekernya sedang tidak ada di apotek dan sedangkan ada penerimaan barang yang akan datang nanti itu bisa didelegasikan ke tenaga kerja kefarmasian dengan dilampirkan surat seperti ini. Kemudian ada kartu stok untuk memeriksa stok. Biasanya itu bisa sekarang udah di elektromagnetik sudah di komputer supaya lebih gampang untuk mm, mengotak-atiknya gitu ya. Kemudian ada berita acara pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak. Terus ada berita acara pemusnahan resep. Berarti resep biasanya itu 5 tahun minimalnya. Kemudian formulir pelaporan pemakaian narkotika. Kemudian yang ketiga adalah Puskesmas. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun BMAP di Puskesmas meliputi yang A, berarti perencanaan terlebih dahulu, yang dimana kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun BMAP setiap periode dilaksanakan apoteker atau DKK tenaga kerja kefarmasian. Pengelolaan farmasi meliputi satu, pemilihan. Harus berdasarkan daftar obat esensial nasional atau DON dan formularium nasional. Pengumpulan data memperkirakan kebutuhan periode dengan buffer stok, analisis metode perhitungan stok, serta evaluasi perencanaan dan revisi daftar obat. Kemudian yang kedua ada pengadaan, di mana kegiatan pengadaan dipersilakan dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan permintaan ke dinas kesehatan, kabupaten atau kota, atau pembelian dengan sendiri atau disebut dengan mandiri. Kemudian yang ketiga ada penerimaan, yaitu itu kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi jumlah mutu waktu penyerahan, dan harga tertera dengan penerimaan dengan kondisi yang fisik yang terima. Membandingkan antara faktur dengan bahan yang datang. Kemudian ada penyimpanan, kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi di yang diterima di tempat yang aman dari pencurian dan serta gawat fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Kemudian ada pendistribusian, kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan BMAP dari puskesmas induk untuk memenuhi kebutuhan pada jaringan pelayanan puskesmas, membantu keuangan bidan desa. Yang selanjutnya ada pemusnahan dan penarikan. Kegiatan untuk memusnahkan sediaan farmasi dan BMHP yang telah kadaluarsa atau rusak, dicabut izin edarnya, serta kegiatan penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah administrasi, ini hampir mirip dengan yang di rumah sakit. Kegiatan meliputi pencatatan pelaporan semua kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas, serta pelaporan baik itu laporan internal maupun eksternal. Ini berikut ada beberapa formulir yang digunakan di puskesmas. Yang pertama ada laporan pemakaian dan gambar permintaan obat (LPLPO). Ini tidak ada di instalasi farmasi lain. Ini hanya ada di puskesmas. Kemudian ada formulir laporan pengembalian obat, terus kalau nggak salah formulir narkotik, psikotropik, formulir laporan evaluasi penggunaan Fornas. Kemudian ada laporan pelayanan farmasian adalah dari rekapitulasi dari kesehatan kabupaten kota kan karena kita meminta kepada kabupaten kota atau nggak pakai dinas kesehatan provinsi. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu klinik. Pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan non BPP di klinik meliputi yang satu ada pemilihan, suatu proses kerjasama atau kolaboratif mempertimbangkan baik kebutuhan dan keselamatan pasien maupun kondisi ekonomisnya berdasarkan pertimbangan formularium klinik.
Kedua, ada perencanaan. Klinik harus melakukan perencanaan sediaan farmasi, alkes, dan BMAP dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari kekosongan atau stok opening. Kemudian yang ketiga ada pengadaan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian. Yang selanjutnya ada penerimaan. Kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Serta ada penyimpanan, kegiatan penyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman. Serta dari pencurian maupun gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan tersebut. Kemudian ada pendistribusian, kegiatan menyalurkan sediaan farmasi dan BMHP maupun alat kesehatan di klinik atau pelayanan pasien rawat inap untuk menunjang pelayanan medis dan BMP. Kemudian ada pemusnahan dan penarikan. Klinik harus memiliki sistem penanganan obat rusak, tidak melalui persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan pelayanan kesehatan atau di jabatan edarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada pengendalian, kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi, program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kekosongan sediaan farmasi di klinik. Yang terakhir ada administrasi. Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengolahan sediaan kesehatan maupun BMAP, meliputi pengadaan, penyimpanan, penyerahan, dan pencatatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Laporan terdiri dari dua, yaitu internal dan eksternal, seperti yang saya jelaskan. Berikut ini merupakan beberapa contoh formulir yang terdapat di instalasi farmasi di klinik. Ada surat pesanan obat, surat pemesanan sediaan farmasi, surat pesanan narkotika, surat pesanan psikotropika maupun surat pesanan obat jadi prekursor farmasi. Kemudian kita berlanjut kepada soal nomor 2, yaitu ada penulisan resep yang benar. Berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016, resep merupakan permintaan tertulis dari dokter ataupun dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Resep harus ditulis dengan jelas, mudah dibaca, dan memuat informasi nama dan alamat penulis resep, tanggal peresepan, nama dan kekuatan obat dengan singkatan dan satuan yang baku untuk sediaan dengan dan jumlahnya, cara pemakaian dan peringatan. Nama, umur, dan tanggal lahir pasien serta alamat juga dicantumkan. Kemudian dibubuhi tanda tangan dokter untuk keabsahan. Kemudian ada penulisan resep yang benar adalah mengacu pada tatanan atau aturan yang baku yang sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Kebijakan yang bertujuan untuk yang satu mengenalkan kesalahan dalam pemeriksaan resep oleh apoteker ataupun farmasi. Yang kedua agar dapat keseragaman pada penulisan resep oleh dokter. Maka seluruh dokter harus mengikuti standar penulisan resep yang benar yang berdasarkan peraturan dari direktur rumah instalasi yang dijalani. Penulisan resep yang benar mencakup satu resep ditulis dengan jelas dan lengkap di kopi resep. Tidak ada keraguan dalam pelayanannya dan pemberian obat kepada pasien. Resep hanya boleh ditulis oleh dokter yang punya SIP atau surat izin praktek. Format resep menggunakan formulir resep. 2. Satu lembar kop resep hanya untuk satu pasien saja, jadi tidak boleh untuk digabung dengan pasien lainnya. Kemudian yang ketiga ada signatura ditulis dalam singkatan Latin dengan jelas. Jumlah takaran sesendok dengan signa bila genap ditulis dengan angka Romawi, tetapi angka pecahan ditulis dengan angka Arabik. Kemudian ada 4. Menulis jumlah wadah atau nomor NOTT selalu genap. Walaupun kita butuh hanya 1,5, misalnya kan hanya butuh 1,5 botol, harus digenapkan menjadi 2. Setelah signatura harus diparaf atau ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan atau dokter penulis yang menunjukkan keabsahan dari resep tersebut terjamin. Kemudian ada jumlah obat dibutuhkan ditulis dalam angka Romawi dari tulisan dengan angka desimal. Tulisan jumlah atau kadar obat yang ditulis dalam bentuk sistem metrik mengikuti satuan. Kemudian ada nama pasien, nama ibu kandung maupun nomor MR harus jelas. Yang nomor 8 ada khusus untuk peresapan obat narkotika harus ditangani oleh dokter yang bersangkutan. Mencantumkan nomor SIP atau surat izin praktek dokter penulis resep dan alamat pasien serta resep tidak boleh diulangi tanpa resep dokter. Yang setelah tidak menyingkat nama obat dengan singkatan yang tidak umum, misalnya hanya singkatan untuk diri sendiri saja itu tidak boleh karena menghindari material oriented. Kemudian ada 10 penulisan kekuatan obat dalam sediaan obat jadi generik atau paten yang berada di pasaran dengan beberapa kekuatan, maka kekuatan yang diminta harus tulis. Hindari tulisan sulit dibaca. Hal ini dapat mempersulit pelayanan sehingga takutnya ada salah baca atau miskomunikasi. Kemudian yang nomor 12 itu ada
Setiap selesai melakukan resep, diberi tanda penutup berupa garis penutup untuk satu R atau tanda pemisahan di antara R itu untuk di atas dari dua resep dan paraf atau tanda tangan pada setiap R pada setiap resep. Resep merupakan medical record dokter dalam praktik dan bukti pemberian obat kepada pasien yang diketahui oleh farmasi di apotek. Kerahasiaannya terus dijaga. Berikut adalah merupakan penulisan resep yang benar di puskesmas. Contohnya di salah satu di puskesmas ya. Seperti ini ada mana sih ini? Ini ada R setidaknya kan ya. Tanggal penulisan resep, mengisi kolom riwayat alergi obat dari yang kanan. Saya tanda persiapan untuk lembar sudah ada tanda tangan itu untuk memulai keabsahan dari resep tersebut. Untuk selanjutnya, ini ada yang dari rumah sakit. Contoh resep di rumah sakit ada atau ruangan atau poli berapa, misalnya poli anak, tanggal berapa, alergi, apakah ada alergi obatnya atau tidak. Di sini ditulisnya apa misalkan paracetamol atau ibuprofen berapa gitu ya. Terus ada nama pasien, nomor RM itu ruangannya, tanggal lahir itu untuk kalau misalnya poli anak itu harus dicantumkan karena itu untuk kesesuaian dosis. Kemudian ada BBTB juga itu yang untuk saya dosis. Dan di sisi kanan ada tanda tangan dari dokter penulis resep untuk keabsahan resep tersebut. Untuk nomor tiga, itu adalah cara melakukan pengkajian resep. Screening resep atau biasa dikenal dengan pengkajian resep merupakan kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, farmaseutik, dan klinis sebelum resep dimasuki. Tujuannya adalah tentunya untuk menjamin keamanan atau safety dan kemanjuran atau efikasi dari obat dalam resep ketika digunakan pasien serta memaksimalkan tujuan terapi dari obat tersebut. Tahap pelaksanaan pengkajian resep yang pertama adalah persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pengkajian. Untuk pelaksanaan pengkajian itu yang pertama terima resep elektronik ataupun resep manual dan serahkan ke bagian farmasi. Periksa kelengkapan administratif, lakukan pengkajian resep dengan menceklas form verifikasi. Resep di belakang resep manual sesuai dengan kertas kerja. Berikan tanda checklist pada kolom ya atau tidak disesuaikan dengan hasil pengkajian yang telah kita kaji. Jika ada hal yang perlu dikonfirmasi, hubungi dokter penulis resep yang biasanya terdapat ada nomor teleponnya. Kalian berikan garis merah untuk golongan narkotika dan garis biru untuk golongan psikotropika. Informasikan dan meminta persetujuan tentang harga resep pada pasien beli secara tunai. Setelah melakukan pengkajian, siapkan obat sesuai dengan resep. Kemudian dalam membuat laporan pengkajian resep setiap bulan. Yang pertama ada kajian administrasi, yang di mana itu ada identitas pasien, meliputi nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, serta berat badan. Kemudian ada nama dokter, surat izin SSP atau surat izin praktik, alamat, nomor telepon, dan paraf, serta tanggal penulisan resep. Saat ini juga ada cara pemakaian yang jelas. Not, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian, maka apoteker harus mengkomunikasinya kepada dokter penulis resep dan mencatat hasilnya. Yang kedua ada kajian farmaseutik di bagian itu ada bentuk dan kekuatan sediaan, stabilitas dan kompatibilitas atau ketercampuran obat. Di mana ada bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas dan kompatibilitas dan cara dan lama pemberian obat. Misalnya oral atau topikal dan jika tidak dan jika sama seperti sebelumnya, jika ditemukan ada kesalahan maka harus komunikasikan dengan dokter penulis resep. Dan untuk yang ketiga adalah kajian klinis. Kajian klinis itu yang pertama adalah ketepatan indikasi dan dosis obat, aturan cara dan lama penggunaan obat, duplikasi dan atau polifarmasi. Duplikasi itu berarti apakah bisa diulang resepnya atau polifarmasi itu berarti ada banyak obat dalam satu kali minum gitu ya. Reaksi obat yang tidak diinginkan seperti alergi, samping obat, manifestasi dan lain. Kontraindikasi berarti itu antara obat itu saling kontraindikasi, jadi saling merugikan satu sama lain. Kemudian ada interaksi obat. Sama dosis seperti di administrasi maupun di farmaseutik. Jika ada yang tidak sesuai, maka harus komunikasi dengan dokter penulis resep. Berikut adalah contoh formulir screening resep yang satu kertas kan kalau yang sebelum-sebelumnya ini dipotong-potong sesuai dengan itunya. Kalau ini biasanya diberikan dalam satu kertas seperti ini, satu lembar seperti ini, persyaratan administratif,
farmasetik maupun klinis itu di checklist, ntar kalau yang sesuai di centang, kalau ada yang tidak sesuai di X, kemudian di tulis ini alasannya kenapa. Kemudian ada diperiksa oleh apoteker ya, siapa untuk keabsahan dan tanggal berapa. Kemudian ini sama kayak tadi, apakah sesuai atau tidak, lengkap tidak, apakah kemudian ada tanda tangan dan diserahkan kepada dokter. Kemudian soal nomor 4 adalah masalah terkait obat atau DRP, itu drug related problem, yang yang merupakan masalah atau kejadian yang tidak diinginkan yang dialami pasien dan yang melibatkan atau diduga melibatkan terapi obat dan dapat mengganggu pencapaian hasil terapi optimal. Pharmaceutical Care Network Europe atau PCNE mendefinisikan DRP sebagai kejadian atau keadaan yang melibatkan terapi obat yang secara aktual atau potensial mengganggu hasil kesehatan yang diinginkan. Ada berbagai macam jenis DRP atau drug related problem. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Yang pertama adalah indikasi yang tidak diobati. Permasalahan dapat terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang memerlukan terapi obat. Indikasi untuk mengobati tapi tidak menerima obat. Indikasi misalnya pasien tersebut sakit kepala namun tidak diberikan obat, berarti itu indikasi yang tidak diobati. Kemudian ada pemilihan obat yang tidak tepat. Permasalahan dapat terjadi jika pasien dengan indikasi terapi menggunakan obat yang salah. Misalnya, ya diabetes mellitus harusnya dikasihnya metformin, malah dikasihnya obat penurun demam seperti paracetamol. Kemudian ada dosis subterapeutik, di mana permasalahan dapat terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang terlalu sedikit obat yang benar. Oh, berarti ini kemungkinan dosisnya adalah terlalu sedikit, jadi tidak mencapai ke MS atau ya kan? Pokoknya minimum efektif konsentrasi berarti itu tidak sampai ke jenjang terapeutik sehingga tidak mungkin sehingga tidak dapat menyembuhkan pasien tersebut. Kemudian ada tiga kali menerima obat. Permasalahan dapat terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang merupakan akibat dari tidak menerima obat. Kemudian ada overdosis, ini terbalik dengan dosis subterapeutik, di mana overdosis permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah medis yaitu mendapatkan perawatan dengan terlalu banyak menerima dosis obat atau toksisitas, di mana ini dosisnya terlalu tinggi sehingga itu melewati jendela terapeutik, di mana itu adalah MTC, itu melewati MTC itu minimum toxic concentration. Kemudian selanjutnya dari reaksi obat yang memberikan permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang merupakan hasil reaksi obat yang merugikan. Kemudian ada interaksi obat. Permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang merupakan hasil dari interaksi dari obat makanan atau obat interaksi uji laboratorium. Yang selanjutnya adalah penggunaan obat tanpa indikasi. Permasalahan terjadi jika pasien minum obat tanpa indikasi medis yang sah. Ini sumbernya adalah Farmasi American Society of Hospital 1990. Kemudian di soal nomor 5. Tata laksana komunikasi. WHO atau World Health Organization mendefinisikan komunikasi sebagai upaya seseorang untuk menggunakan atau memperoleh obat tanpa diagnosa, saran dokter resep, pengawasan terapi, ataupun penggunaan obat untuk mengobati diri sendiri tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan. Tanpa petugas kesehatan. Obat bebas dan obat belum sebatas adalah golongan yang dapat digunakan dalam komunikasi. Dari komunikasi itu adalah untuk pasien tersebut. Keuntungan dari komunikasi untuk pasien tersebut itu adalah yang pertama, meningkatkan kemandirian pasien dalam menjaga kesehatan. Yang kedua, mengurangi beban pelayanan kesehatan salah satu rumah sakit untuk kasus yang ringan. Yang ketiga, mempercepat penanganan gejala ringan tanpa harus menunggu konsultasi dokter. Yang keempat, mendorong penggunaan obat rasional di tingkat masyarakat. Berikut adalah cara suami medikasi. Yang pertama adalah identifikasi masalah kesehatan ringan, misalnya kayak demam ringan, nyeri kepala atau nyeri otot ringan, batuk pilek, dispepsia ringan ataupun diare ringan, sariawan, nyeri head dan lain sebagainya. Untuk pilih obat yang tepat, gunakan obat bebas ataupun obat bebas terbatas, yaitu logo hijau untuk obat bebas, logo biru itu untuk bebas terbatas, dan hindari obat keras yaitu logo merah tanpa resep dokter. Kemudian digunakan sesuai dengan aturan pakai. Biasanya itu aturan pakainya terdapat di kemasan dari obat-obat tersebut. Ikuti dosis, frekuensi, dan nama penggunaan. Jangan melebihi dosis anjuran. Perhatikan efek samping dan interaksi obat. Jika ada efek samping yang membuatnya tidak nyaman, ya disarankan ke dokter. Kemudian ada evaluasi hasil. Bila gejala membaik, itu biasanya 1 sampai 3 hari. Kalau gejala membaik, itu berarti dihentikan aja minum obatnya. Kemudian jika tidak membaik setelah 3 sampai 5 hari, disarankan konsultasikan kepada dokter
Suksesnya aku udah dok. Kemudian soal nomor 6, tata laksana penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah yang muncul akibat kerusakan atau penurunan fungsi sel, jaringan, ataupun organ tubuh secara bertahap. Biasanya karena proses penuaan, gaya hidup tidak sehat seperti merokok maupun minuman alkohol, ataupun faktor genetik, ataupun bawaan dari orang tua maupun keturunan dari kakek nenek. Ini sumbernya dari buku referensi manajemen terapi pada penyakit degeneratif yang ada beberapa sampelnya, itu ada 5. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 2, di mana total serangan farmakologi adalah yang pertama adalah metformin 500 sampai 850 miligram, 2 sampai 3 kali sehari sesudah makan, glimepiride 1 sampai 4 miligram 1 kali per hari sebelum sarapan, kemudian kombinasi DPP-4 inhibitor dan SGLT2 inhibitor ataupun insulin bila perlu. Tata laksana farmakologis biasanya itu menggunakan diet seimbang rendah karbohidrat sederhana, aktivitas fisik teratur minimal 30 menit per hari, menurunkan berat badan ataupun berhenti merokok. Parameter klinik gula darah puasa atau GDP, gula darah 2 jam, gula darah 2 jam, kemudian ada pospandial atau G2PP, kemudian ada HbA1c itu biasanya untuk apa, HbA HbA1c itu di bawah 7%, kemudian fungsi ginjal seperti ureum, kreatin atau EGFR atau glomerulus filtration rate. Kemudian ada efek samping utama dari metformin adalah gangguan GI atau gastrointestinal, acidosis, laktat, jarang, hemofili atau hipoglikemia, hipoglikemia, peningkatan berat badan, SGLT2 atau inhibitor, infeksi saluran kemih atau penyakit. Monitoring terapinya ada pemeriksaan gula darah harian itu GDP, GD2PP, HB, HbAC, HB, HbA1c tiap 3 bulan, fungsi ginjal tiap 6 bulan, evaluasi gejala hipoglikemia. Yang kedua ada hipertensi. Itu biasanya yang golongan yang pertama itu adalah ACI atau acetylcholine esterase inhibitor. Itu faktor per 12,5 miligram sampai 50 miligram 2 sampai 3 kali sehari. ARB atau angiotensin itu losartan 50 sampai 100 miligram per hari, 1 kali per hari. Sesi kalsium channel blocker itu amlodipine 5 sampai 10 miligram 1 kali per hari. Diuretik dialis seperti HCT, hidrokortison 12 sampai 12,5 sampai 25 miligram per hari. Kemudian non farmakologis adalah batasi asupan garam, berarti itu kurangi garam, kurangi NaCl. Itu di bawah 5 gram per hari. Olahraga rutin dan faktor berat badan dari alkohol dan rokok pastinya. Kemudian parameter klinik, tekanan darah kurang dari 140 per 90 mmHg. Kemudian denyut nadi, elektrolit serum Na, fungsi ginjal, urein untuk kreatinin. Efek sampingnya itu adalah kalau yang ACI itu adalah batuk kering, hiperkalsemia gangguan ginjal, ARB pusing, hiperkalemia, CCB, edema perifral, sakit kepala diuretik, hipokalemia dan dehidrasi. Kemudian yang sampingnya adalah pemantauan tekanan darah tiap kunjungan mingguan ataupun sampai bulanan. Elektrolit dan fungsi ginjal tiap 3 sampai 6 bulan. Evaluasi efek samping tiap kontrol. Kemudian ada yang selanjutnya ada dyslipidemia, itu ada yang farmakologis yang utamanya adalah yang pertama adalah statin seperti simvastatin yang dimana itu menggunakan 10 sampai 40 miligram pada malam hari ataupun atorvastatin 10 sampai 20 miligram. Kemudian ada fibrat itu gemfibrozil itu 600 miligram 2 kali sehari serta azatimib bila LDL belum terkontrol atau LDL. Untuk non farmakologisnya ada dia rendah lemak, jenuh dan kolesterol tingkat. Tingkatkan konsumsi serat, olahraga di atas 150 menit per minggu, hentikan merokok. Kemudian adalah parameter klinik, profil lipid seperti LDL, HDL, trigliserida, kolesterol, total kolesterol, serta fungsi hati itu AST dan ALT. Kemudian ada efek samping utama adalah statin ada miagla, peningkatan enzim, hati. Hibrat, batu empedu, gangguan gastrointestinal, dan ezetimibe itu diare ringan. Kemudian ada monitoring terapi, profil lipid tiap 3 bulan awal terapi, lalu tiap 6 sampai 12 bulan. Fungsi hati tiap 6 bulan, evaluasi gejala miagret tiap kontrol. Kalau ada got atau asam urat, di mana itu yang obat utamanya adalah alprazolam 10 sampai 300 mg per hari. Kalau kisin 0,5 sampai 1 mg per hari, serta NSAID itu ibuprofen, naproxen untuk serangan akut. Hindari makanan tinggi purin seperti jeroan, seafood, daging merah. Minum air putih banyak seperti di atas 2 sampai 3 liter per hari. Batasi alkohol, kontrol berat badan. Kadar asam urat, serum itu untuk parameter klinik ya.
Terkadang ada kadar serum itu di bawah 6 miligram per desiliter, kemudian fungsi ginjal, serum kreatinin, frekuensi serangan urat. Kemudian ada efek samping dari obat-obatan tersebut adalah ada demam kulit, reaksi alergis berat seperti SJS maupun TEN. Ada kalau itu diare, mual, kram perut, NSAID, dan nyeri ulu hati maupun retensi cairan. Kemudian ada monitoring terapi. Kadar asam urat tiap 2 sampai 4 minggu sampai stabil. Fungsi ginjal tiap 3 sampai 6 bulan. Evaluasi tanda alergi kulit ataupun gastroenteritis setiap kunjungan. Kemudian terakhir ada osteoartritis di mana itu oh, setelah sana farmakologisnya ada NSAID atau ibuprofen, naproxen, moxicam, paracetamol untuk padding ringan. Kondoprotektor itu seperti glukosamin maupun kondroitin. Kemudian yang non farmakologinya adalah fisioterapi olahraga ringan, berenang atau aerobik penjalan kaki, menurunkan berat badan, kompres hangat ataupun dingin pada sendi-sendi yang sakit. Kemudian ada skala nyeri, itu fase, itu fungsi sendi dan mobilitas. Kemudian ada fungsi ginjal dan lambung jika pakai NSAID jangka panjang. Untuk efek sampingnya adalah NSAID, nyeri ulu hati, pendarahan gastrointestinal, gangguan ginjal, paracetamol, hepatotoksitas, dosis tinggi, glukosamin, reaksi alergi ringan. Kemudian ada evaluasi, monitoring terapinya itu adalah evaluasi nyeri dan mobilitas tiap kunjungan, pemeriksaan fungsi dan ginjal dan hati tiap 6 bulan, pantau keluhan gastrointestinal setiap terapi NSAID. Untuk kelanjutan soal yang pertama, yaitu formula untuk penyakit degeneratif itu seperti monitoring efek samping obat. Salah satu adalah melihat soal efek samping obat, yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini reaksi obat yang merugikan atau adverse drug reaction (ADR), menilai tingkat keparahan dan mengambil tindakan yang tepat agar pasien tetap aman dan terapi efektif. Ini biasanya kita menggunakan eh, kertas kuning, biasanya kertas kuning yang bersifat rahasia. Jadi yang tidak diberikan ke pasiennya biasanya ya. Biasanya kita menggunakan algoritma lanjut di mana ini ada beberapa pertanyaan dengan beberapa skill yang itu yang bisa dinilai. Dan ini ada Naranjo probability scale di mana itu ada 0, 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 ke atas. Jika total skor yang didapatkan. Untuk yang 9 itu adalah highly probable berarti itu kemungkinan besar. Probable itu berarti mungkin. Plausible itu mungkin saja tapi artinya sedikit. Kemudian ada yang bawahnya itu tidak mungkin sama sekali. Kemudian ini hampir sama kayak itu, ini bisa kayak nama penderitanya dikasih, bisa nama singkatan ya, misalnya kayak Ratu Aura gitu, RA gitu ya. Hanya hanya inisial aja, kemudian nomornya berapa, sukunya apa, kemudian kelaminnya apa, biasanya apakah ada kondisi khusus seperti hamil atau tidak, dan penyakit utamanya apakah ada tidak, ada penyakit utama lainnya itu seperti penyakit utamanya seperti yang degeneratif tadi kayak osteoartritis maupun hipertensi, kemudian ada apakah sudah sembuh atau belum, terus penyakit kondisi lain yang menyertai seperti gangguan ginjal, hati atau lain sebagainya, kemudian efek samping obat, riwayat ST yang pernah dialami, berarti efek samping obat yang pernah dialami apa saja. Kemudian diisi beberapa obat yang mungkin saja disurigai dapat menyebabkan efek samping obat tersebut. Kemudian di keterangan tambahkan misalnya kecepatan timbulnya efek dan lain sebagainya. Kemudian ada tanda tangan untuk keabsahan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kok belum saya di sini kan?